Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ai hadhihi tegese utawi iki kufuruun pira-pira far, beberapa cabang permasalahan fikhiyah. Ini kita membahas soal berjihad. Yani kondisinya ketika pasukan kafir sudah masuk pada wilayah komunitas muslim, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim itu ketika ternyata mereka masuk secara mendadak sehingga kita tidak memungkinkan melakukan persiapan untuk mengangkat senjata. Wa idza lam yumkin ing dalam nalikane ora mungkin apa ta'ahubun persiapan likitalin krana arahe perang. Jadi mereka masuk, kita tidak siap atau tidak ada kesempatan untuk bersiap-siap. Wajawazalan nyono wajawazalan nyono sopo wong begitu ya, sopo man asron ing den tawan waqotlan lan dibunuh. Jadi mereka datang, kita tidak siap dan kita menduga pilihan kita hanya ada dua. Kita akan ditangkap sebagai tawanan perang dan kita akan dibunuh. Falahu mongko iku tetep ketuwe man kitalun utawi perang wastislamun lan pasrah. In alima lamun ngerti sapa man ana ing sak temene man iku inimtana lamun nyegah sapa man minhu saking istislam kutila mongko den pateni sapa man wa aminat lan selamat sapa almar'atu wong wadon fakhisatan ing penggawe Allah, maksudnya di zina. In ukhidat lamun den tangkap sapa almar'ah wa ilalan lamun ora alima ora ilmun ta'ayana mongko dadi tertentu apa al jihadu jihad. Nah, maksudnya begini, pasukan kafir masuk sedangkan komunitas muslim tidak mungkin untuk bersiap-siap melawan, dan masyarakat muslim itu menduga bahwa pilihannya kalau dia tidak ditangkap sebagai tawanan perang, dia dibunuh. Nah, dalam kondisi seperti ini masyarakat muslim itu boleh memilih antara melakukan perang atau dia menyerah, dengan catatan jika memang dia mengetahui seandainya dia tidak menyerahkan diri justru dibunuh, dan dia juga mengetahui seandainya dia menyerah maka para perempuan-perempuan muslimah itu tidak dizinai. Sebaliknya, wa illa jika tidak demikian itu maksudnya bahwa sekalipun dia pasrah juga dibunuh dan perempuannya akan dizinai, maka ta'ayana al jihad, hukumnya fardu ain melakukan jihad. Faman ta sapane wong iku alima ngawerwi sapa man wa dzana lan menduga sapa man anahu ing sak temene man iku in ukhiza lamuno dicekel sapa man, ditangkap sapa man, kutila mongko den pateni sapa man, kutila mongko den pateni sapa man, kutila mongko den pateni sapa man ainan kelawan terang-terangan yo imtana'a mongko dadi kacegah alaihi ing atase man apa al-istislamu menyerah. Jadi orang yang mengetahui, meyakini atau menduga bahwa seandainya dia ditangkap
dia pasti akan dibunuh, maka dilarang baginya untuk menyerah. Kama kaya perkara maro kang wis kelewat apa ma'anifan halih kang parek, sebagaimana penjelasan yang tadi barusan dijelaskan. Walau asaru lamun boyong sapa kufar, menawan sapa kufar, musliman ing wong muslim, yajibu mongko wajib apa annuhudu bangkit perang, ilahi maring kufar, fauron kelawan enggal-enggalan, ala kulli qadirin ing atase saben-saben wong kang mampu, li kholasi krana nyelametake muslim, in rujia lamun iso diarep-arep apa kholas. Nah, ini tentang apa ya, ikatan antar komunitas muslim ya, bahwa satu dilukai maka yang lain pun merasa dilukai begitu. Ketika ada seorang muslim ditangkap oleh pasukan kafir, maka wajib bagi yang lainnya untuk mengangkat senjata guna membebaskan tawanan muslim itu, menyelamatkan saudaranya dari ditawan oleh orang kafir tadi. Hukumnya wajib segera untuk melawan dan membebaskan tadi, dengan catatan in rujia, kalau memang bisa diharapkan dengan mengangkat senjata itu temannya bisa diselamatkan. Nah, disinilah perlu kalkulasi juga. Jadi tidak kemudian mengangkat senjata tanpa kalkulasi, karena jangan-jangan awal niatnya itu untuk menyelamatkan, tapi justru menambah jatuhnya korban di pihak muslim yang lebih banyak. Jadi catatan in rujia itu menjadi penting. Kalau memang ada harapan bahwa saudara kita muslim yang ditawan tadi bisa kita bebaskan. Walau kala lamun ngucap sapa wong li kafirin maring wong kafir, atlik ngeculno sapa sira asiroka ing tawanan sira, wa alayya lan iku tetep ing atase ingsun kadza utawi mengkene, faat lakon nuli ngeculake sapa kafir hu ing asir, ya lazima mongko wajib hu ing wong, lazima mongko wajib apa za hu ing wong, wala yarji ulan ora kena njalu ijol sapa wong bi kelawan za alal asiri ing atase wong kang den tawan, ila in adzina kejaba lamono aweh izin utawa ngizini sapa kafir lahu maring wong fi mafadati ing dalem nebusi ing kafir, wayarji mongko kena njabel sapa wong alaihi ing atase kafir, alaihi ing atase kafir, wa ilam yastarid arrujua, wa ilam yastarid arrujua. Ini kayaknya saya salah baca rujuk ya, saya ulangi. Ila in adzina kejaba lamun ngizini sapa al asir lahu maring wong fi mufadati ing dalem nebusi al asir, fayarji mongko kena njabel sapa wong alaihi ing atase al asir, wa ilam yastarid senajan ora nyaratake sapa wong lahu maring al asir arrujua ing jaluk bali. Jadi kasusnya ada seorang muslim itu ditawan oleh orang kafir. Kemudian saudara semuslimnya datang kepada orang kafir yang menawan saudaranya tadi. Dia mengatakan, atlik asiroka, lepaskan tawananmu itu, wa alayya kadza, dan saya akan membayar sekian, saya akan menanggung sekian, saya siap untuk menanggung sekian sebagai tebusan membebaskan tawananmu itu. Setelah itu ternyata memang sama orang kafir itu tawanan dilepaskan. Nah, maka bagi orang yang tadi bicara atlik asiroka fa'alayya kadza, orang yang mau membayar tadi wajib baginya untuk membayar tebusan itu kepada orang kafir itu.
sebagai ganti atas dibebaskannya saudara semuslim itu tadi. Nah, apakah kemudian yang menebus itu nanti bisa minta ganti rugi kepada tawanan itu? Nah, secara umum tidak bisa, ya, karena dia melakukannya secara sukarela, kecuali jika memang tawanan itu mengizinkan dia, ya, mengizinkan dia untuk menebusnya. Nah, misalnya seorang muslim tadi yang ditawan bilang pada saudaranya, tolong saya ditebus, ya, kepada orang kafir yang menangkap saya. Nanti saya ganti. Maka ketika orang lain menebusnya tadi, dia wajib membayar ganti kepada orang lain, meskipun orang yang menebusnya tadi tidak mensyaratkan untuk diganti, begitu. Jadi al-aslunya siapa yang mau menebus saudaranya yang ditawan, ya sudah, itu merupakan tanggungannya. Akan tetapi dalam kondisi khusus, ketika memang tawanan itu yang memerintahkan dia untuk menebus, ya berarti dia boleh minta ganti kepada tawanan itu tadi. Wa ta'ayana lan dadi fardhu ain apa jihad. Alaman ing atase wong tuna masafati qasrin kang kurang saking sak kosor, kang kurang saking pelakon kang kena kosor. Jadi radiusnya adalah masafata qasrin. Bagi orang yang di dalam radius masafata qasrin, jarak tempuh di mana orang boleh melakukan qasar, dia kok bertempat tinggal di dalam situ, maka wajib baginya untuk berperang. Ketika di luar itu, wajibnya yang awalnya wajib ain menjadi wajib kifayah. Jadi bagi orang yang masafata qasrin, orang yang tempat tinggalnya itu, jarak tempat tinggalnya itu, posisinya dengan posisi orang kafir tadi itu ternyata jaraknya kurang dari masafata qasrin, fardhu ain baginya mengangkat senjata. Apabila di luar masafata qasrin, maka menjadi fardhu kifayah. Minha sangking baldah, baldah yang dimasuki oleh pasukan kafir tadi. Ai minal baldati tegese sangking daerah allati dakhulu kang mlebu sapa kufar via ing dalem baldah. Wa ingkana senajan ono iku fi ahlihim ing dalem penduduke baldah apa kifayatun kacukupan. Mengapa yang masafata qasrin juga fardhu ain untuk mengangkat senjata? Li anahum karena sak temene siapa tadi? Aman iku fi hukmim ing dalam hukume ahlihim. Karena ketika jaraknya itu kurang dari masafata qasrin, dia dianggap sebagai penduduk daerah itu juga. Jadi radiusnya masafata qasrin, bukan per kecamatan, bukan per kabupaten, bukan per desa, tapi masafata qasrin. Wa kadza iku kaya mengkene man utai wong kana kang ana sapa man iku ala masafatal qasri, begitu pula menjadi fardhu ain bagi orang yang jaraknya dia dengan jarak daerah yang dimasuki pasukan kafir itu, ya, melebihi dari masafata qasrin, dengan catatan ilam yakfi lamun ora cukup sapa ahluha penduduke baldah tadi. Apabila memang masyarakat di daerah yang dimasuki pasukan kafir itu tidak mampu untuk melawan, maka dari daerah lain meskipun lebih dari masafata qasrin tetap wajib mengangkat senjata. Hukumnya fardhu ain. Waman lan wong yali kang ngiring-iringi sapa man, ngiring-iringi him ing ahlihim, fayasiru mongko dadi apa jihad iku fardhu ainin fi hakiman ing dalam hae wong koruba kang cedhek sapa man, cedhek dari daerah yang dimasuki kafir tadi. Wa fardhu kifayatin lan fardhu kifayah fi hakiman ing dalam hake wong bauta kang adoh sapa man. Jadi walhasil hukum berjihad itu kalau kafirnya sudah masuk pada satu daerah komunitas muslim, dilihat jaraknya berapa. Kalau jarak dengan daerah di mana pasukan kafir itu masuk kurang
dari masa fata qasrin hukumnya fardu ain, lebih dari itu fardu kifayah. Tapi yang fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain jika penduduk yang diserang oleh kafir ternyata tidak mampu mengatasi. Maka dari daerah lain di luar jarak masa fata qasrin, fardu ain baginya untuk ikut gabung bersama-sama melawan orang kafir tadi. Wa harumalan haram, ini tentang berlari dari peperangan ya. Alaman yang ngatasi wong wa kang utawi man iku min ahli fardil jihadi setengah sangking ahli fardul jihad. Haram bagi orang yang dia layak untuk menjalankan kefarduan jihad. Misalnya dia punya senjata, dia mampu, tapi ternyata nggak mau ikut ya, padahal dia mampu, fisiknya mampu, harta untuk kecukupan nafkah keluarganya sudah cukup, sisa-sisa begitu, tapi ternyata dia lari dari peperangan, lari dari barisan peperangan, itu hukumnya haram. Dan bahkan ini termasuk sebagai dosa besar, as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar begitu. Di antaranya adalah lari dari barisan perang atau mundur dari barisan perang. Apa ing sirafun bubaran bali atau mengo atau tidak ikut begitu ya, mundur, berpaling, ansofin saking barisan perang, artinya tidak ikut berjuang, dia tambah melarikan diri misalnya. Yang lain perang, dia enak-enakan di rumah, itu haram. Padahal kondisi ketika itu ba'dat talaki yang dalam sakmarine ketemu musuh, padahal musuhnya sudah di depan, dia kok mundur. Ya, itu termasuk dosa besar. Meskipun misalnya dia menduga bahwa jumlah pasukan musuh lebih besar daripada pasukannya dia, sehingga jangan-jangan justru kalau dia maju tambah mati misalnya. Meskipun pertimbangannya itu tetap haram, karena di dalam Islam berlaku prinsip iskariman au mut syahidan. Nah, itulah mengapa di zaman para sahabat itu ya, pasukan muslim itu sangat-sangat disegani oleh musuh. Karena bagaimana tidak, ketika malam dia sholat malam, ketika siang dia berpuasa sambil berperang. Dan berperangnya ini kayak pasukan yang tanda petik mencari mati. Karena bagi orang Islam mati dalam peperangan itu syahid. Dan siapa yang tidak ingin syahid? Kira-kira begitu. Sehingga menggila ketika dia melakukan peperangan. Sehingga pasukan musuh itu mundur. Ya, setidak-tidaknya nyalinya itu menjadi terganggu. Bagaimana tidak? Karena pasukan muslim tidak takut mati. Sementara pasukan yang lain itu dia berperang untuk mencari kenikmatan hidup, pasukan muslim berperang justru untuk mencari kenikmatan kematian itu, yakni asyahid begitu. Makanya prinsipnya iskari man au mut syahidan. Kalau perang, kalau menang ya dia mulia, kalau mati dia tetap mulia. Karena apa? Karena dia mati dalam kondisi syahid. Itulah mengapa insiraf anin sof, mundur dari barisan perang, berpaling dari barisan perang, itu termasuk dari 7 hal yang bisa merusak atau 7 dosa besar. Wa in ghalaba, senajan nglindih, lindih itu mendominasi, ala dzanni yang ngatasi dugaane siapa tadi, dugaane man, opo anahu saat temene man ini maksudnya man yang min ahli fardil jihad, orang yang memiliki kualifikasi berkewajiban melakukan jihad. Iku idza sabata yang dalam nalikane tetap sapa man kutila mongko dibunuh sapa man, meskipun dia menduga dan dugaannya ini mendominasi, kalau dia tetap di barisan itu dia akan mati. Sekalipun begitu dia tidak boleh mundur dari barisan peperangan. Mengapa hukumnya haram? Li'adi krono oleh ngitunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menganggap, menghitung, memasukkan al-firara ing melayu minaz zahafi saking peperangan, dan etung dimasukkan minasabi ing setengah saking pitu al-mubiqati pira-pira kang ngrusakake awak.
termasuk 7 besar, termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang dapat merusak terhadap diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di lain syirik, salah satunya itu adalah al-firar minaz zahaf, lari dari peperangan. Walau dzaba lamuno ilang apa silahu pedang iman, wa amkana lan mungkin apa arrom yumbalang bil hijarati kelawan batu. Jadi pedangnya itu sudah terhempas entah kemana begitu ya, karena dia duel misalnya, dan dia masih mampu untuk melempar musuh dengan batu. Lam yajus mongko ora wenang lau kedueman apa al insirafu mundur, mengo berpaling, antanakudin saking perlawanan, fihi ing dalam antanakudin ing dalam alatanakudin ing atase perlawanan, fihi ing dalam adamul jawas atau lam yajus. Maksudnya begini, ada satu pendapat ulama yang mengatakan jika sewaktu berperang dia kehilangan pedang tapi masih memungkinkan untuk menyawat musuh dengan batu, ada satu ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh dia mundur betapapun tidak punya alat peperangan, karena dia bisa melempar musuh itu dengan batu, ya, dengan batu. Akan tetapi menurut ulama yang lain, di kondisi yang demikian itu dia boleh mundur. Itu namanya ala tanakudin fih. Pendapat lam yajus ini masih diperselisihkan ya oleh para ulama. Wajah zamalan mantep memastikan sapa ba'dum sebagian ulama bianau kelan saat temene kelakuan iku idza ghalaba ing dalam nalikane mendominasi apa dzannul halaki, dugaan mati. Jadi dalam dugaannya itu bahwa dia akan mati kalau terus begini. Bisabati kelawan netepi min ghairi nikayatin saking tanpa nyatoni fihim ing dalam kufar, wajaba mongko wajib apa al-firaru lumayu. Jadi di kondisi ini menurut satu ulama ya, sebagian ulama, di kondisi ketika dia kuat dugaannya bahwa dia akan meninggal, dia akan terbunuh sebab hanya diam tanpa bisa melukai musuh. Jadi pedangnya hilang, terus gimana perang ketika itu nggak bawa pedang, padahal untuk melindungi diri dan untuk menumpas musuh pakai alat pedang. Nah pedangnya hilang, maka ketika dia di situ kan pasti meninggal, dan meninggalnya pun tanpa bisa atau tanpa mampu untuk memberi luka kepada musuh. Musuhnya pakai pedang, dia nggak pakai kok, gitu ya. Jadi dia diam di medan pertempuran itu justru hanya setor nyawa, karena dia tidak bisa berusaha untuk melukai musuh sekalipun, apalagi membunuh, melukai aja tidak. Maka dalam kondisi itu wajib baginya untuk lari, begitu, menyelamatkan diri, karena memang kondisinya khusus tadi. Idza lam yazidu, jadi kondisi mundur dari barisan peperangan menjadi dosa besar itu dalam konteks, dalam posisi, dalam keadaan idza lam yazidu, ing dalam nalikane ora luweh sapa kufar. Ayil kufaru tegese pira-pira wong kafir ala mislaina ing atase rong padan kita. Kalau memang jumlah musuh itu tidak lebih dari 2 kali lipat pasukan kita. Pasukan kita misalnya 100, yang kafir 200, itu kan tidak lebih, maka kita tidak boleh mundur. Tapi kalau pasukan kita 100, pasukan musuh 201 begitu, atau 200 ya, 201 ya, kalau 200 masih jalan, kalau 201 misalnya ya kita mundur. Artinya mundur dari barisan menjadi tidak dosa begitu. Lil ayati krono ayat. Wa hikmatu wujubi musabarati dhi'fi, utawi hikmah wajibe nyabarake tikelan. Mengapa di kondisi sekian lipat itu masih ada kewajiban untuk bersabar mengikuti peperangan?
Sebab iku anal muslimah sak temene wong muslim iku yuqatilu perang sapa muslim ala ihdal husnayaini ing atase salah sijine kebagusan loro. Nah ini enaknya pandangan ya, pandangan para sahabat dan tabi'in ketika itu, mereka berperang itu pasti untung. Karena dia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bagusnya. Ketika dia meninggal mati dalam keadaan syahid, ketika dia menang selain dapat ghanimah kebaikan di dunia, dia juga tercatat nanti sebagai amal akhirat. Jadi tidak ada ruginya. Asyhadati rupane mati syahid wal fauzi lan merkoleh bil ghanimati kelawan jarahan. Ma'al ajri yang dalam sertane ganjaran. Jadi jika mati dia menjadi syahid, jika dia menang dia akan memperoleh jarahan perang beserta dengan pahala berperang. Sedangkan orang kafir wal kafir lan sak temene wong kafir iku yuqatilu perang sapa kafir alal fauzi ing atase merkoleh budunya kelawan dunya faqat halih beloko. Sedangkan mereka berperang ketika mati dia akan menderita, ketika dia menang hanya kehidupan duniawiyah yang dinikmati ya, karena kehidupan ukhrawiyah justru dia mendapat dosa karena memerangi umat muslim tadi. Amma idza zatu yang dalam nalikane anapun yang dalam nalikane tambah sapa kufar alal mislaine yang atase rong pepadan. Contohnya kami ata ini kaya 200 wawahidin an miatin saking 100. Pasukan muslimnya itu 100, yang non muslimnya ternyata 201 begitu. Lebih dari 2 kali lipat. Faya juzu mongko wenang apa al insirafu mengo berpaling begitu ya, mundur dari barisan perang mutlakon kelawan mutlak. Waharuma jam'un mustahidun al insiraf mutlakon. Waharroma lan ngaromake. Ini menurut satu pendapat yang lain. Sapa jam'un golongane ulama mustahiduna biro-biro kang ali istihad. Ngaromake al insirafa ing bubaran mutlakon kelawan mutlak. Baik musuhnya itu lebih dari 2 kali lipat atau tidak, itu hukumnya tetap haram menurut sekelompok ulama ahli istihad. Kapan itu hukumnya tetap berlaku haram meskipun ya jumlah musuh itu 2 kali lipat? Ketika idza balagha ing dalem nalikane mencapai sapa al muslimuna pira-pira muslim isnai asyara ing 12. Apane alfan ewu nih, ketika pasukan muslim itu 12.000 ya, maka secara mutlak haram lari dari barisan perang meskipun musuhnya lebih dari 2 kali lipat 12.000. Misalnya musuhnya 25.000, pasukan muslimnya 12.000. Ini kan lebih dari 2 kali lipat. Ini menurut sebagian kelompok ulama yang al-istihad haram ya, berpaling dari atau mundur dari pasukan perang itu. Nah, karena apa alasannya? Karena alasannya dengan jumlah 12.000 itu menurut satu hadis itu tidak akan bisa dikalahkan begitu. Tidak akan bisa dikalahkan. Itu menurut satu pendapat itu tadi ya. Jadi dasarnya li khobari la yughlaba krono khobar krono hadis yaiku la yughlaba. Ora bakal den kalake sapa isna asyara 12 alfane alfan ewune mingkilatin krono saking setitik. Wabilan kelawan khobar yang berupa ini 12.000 tidak akan pernah bisa dikalahkan begitu ya. Dan khususake apa al ayatu ayat. Wa yujabu lan den jawab, berarti pendapat yang mengatakan mutlak secara haram mundur dari barisan perang ketika pasukan muslim berjumlah 12.000 pasukan meski lawannya lebih dari 2 kali lipatnya. Pendapat ini dikomentari oleh ulama lain bi anal murada kelan sak temene kang den karepake minal hadisi saking hadis yang mengatakan 12.000 tidak mungkin bisa dikalahkan iku anal ghaliba sak temene kaprae pada umumnya ala hadzal adati yang atase ikilah wilangan iku azufru merkoleh kemenangan.
Jadi yang dimaksud la yughlaba isna asyara alfan min qillatin itu, hadis ini maksudnya dikomentari oleh ulama dengan jumlah sekian itu pada umumnya. Sekali lagi, pada umumnya al-ghalib jumlah 12.000 itu akan memperoleh kemenangan begitu. Oleh karena dasarnya adalah al-ghalib pada umumnya begitu ya. Makanya fala ta'arradu mongko ora ana pertentangan iku maujud fi ing dalam khobar. Maka khobar ini tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum lari dari peperangan tadi. Li hurmati firorin maring harome mlayu wala li adamya lan ora maring ora onone hurma. Jadi hadis ini ya sebentar ya. Oh begini. Fala ta'arrudu begitu ya. Mongko ora ana mertelaake iku maujud fi ing dalam khobar li hurmati firorin wala li adamiha. Maka khobar ini atau hadis ini tidak bermaksud menjelaskan tentang haram dan tidaknya lari dari peperangan. Karena maksud dari hadis ini adalah memberi informasi bahwa pada umumnya angka 12.000 pasukan itu tidak mungkin terkalahkan. Nah, sesuatu yang dasarnya adalah al-ghalib, sesuatu yang dasarnya adalah kebiasaan itu tidak bisa dimafhum. Ya. Tidak bisa dimafhum. Itu dalam usul fikih namanya mafhum adat gitu ya. Itu tidak bisa dimafhumkan, tidak bisa. Artinya ya karena itu pada umumnya begitu, bukan kemudian oh berarti kalau sebaliknya berarti kalah, enggak begitu. Ya pada umumnya dia menang begitu. Maka tidak ada di dalam hadis itu sama sekali tidak menjelaskan soal haram dan tidaknya lari dari barisan perang. Kama kaya perkara wa kang utaima iku wadihun kang jelas. Wa inna ma yahrumu angin pestine haram. Apa al insirafu mundur ing qawamna lamun bandingake sapa kita hum ing kufar illa mutaharrifan. Wa yahrum wa inna ma yahrum angin pestine haram apa al insirafu mundur ing qawamna lamun bandingi sapa kita hum ing kufar begitu. Jadi keharaman untuk lari dari peperangan itu jika kekuatan kita itu masih berbanding dengan kekuatan kufur tadi, kekuatan orang-orang kufur tadi. Ila mutaharifan kejaba kang madhep likitalin maring peperangan, kecuali kalau sudah berhadap-hadapan begitu. Au mutahayyizan utawa kang jalu tulung atau di sini dikatakan tergabung begitu ya. Yuraku kang den mana tadi? Utawa jaluk tulung utawa tergabung ila fi'atin maring pantan maring kelompok. Liyas tang jida supaya njaluk tulung sapa man biya kelawan fi'ah alal adwi ing atase musuh. Walau ba'idatan senajan iku kang adoh. Wa yuraku lan dihukumi dadi budak sapa zarori kufarin pira-pira bocahe wong kang pira-pira wong kang kufur. Dadi pira-pira bocahe pira-pira wong kang kufur. Jadi zaror ini dari kata zuriyah ya. Sebenarnya bukan hanya dimaknai bocah. Kalau bocah kan anak ya. Jadi zuriyah yang dimaksud itu termasuk anak istri juga. Jadi orang kafir yang kalah perang maka anak dan istrinya menjadi budak begitu. Wa bidum lan pira-pira kaulane kufar, apalagi budaknya begitu. Walau muslimina senajan iku pira-pira wong muslim kamilina pira-pira kang sampurna, meskipun dia muslim dengan kondisi yang sempurna. Sempurna nanti dijelaskan ya. Jadi kamil itu maksudnya ya balik sama akil, itu namanya kamil. Kapan dijadikan atau disetatuskan sebagai budak? Karena apa? Bi asrin sebab diboyong, sebab ditawan. Kama yuraku kaya oleh den dadekake budak sapa harbiyun kafir harbi. Mahurun kang den paksa.
li harbiyin bil qahri ayasiru nabi nafsil asri ariko. Oh begitu. Maghurun kang den paksa li harbiyin bil qahri. Saya ulangi. Kama yuraku kaya oleh den dadekake budak sapa harbiyun kafir harbi. Maghurun kang den paksa li harbiyin li harbiyin maring kafir harbi bil qahri kelawan den paksa. Ayasiruna tegese padha dadi sapa zarori kufar binafsil asri kelawan kahanani diboyong. Dengan dia ditawan maka dia statusnya berubah. Iku arikoa piro-piro budak lana ketuwe kita. Oleh karena budak wayakunu lan padha ana sapa zarori iku kasairi amwalil ghanimati madani sekarine piro-piro bondo jarahan. Wadakhala lan lebu fi zarori ing dalem zarori sapa asibyanu piro-piro bocah cilik. Wal majanin lan piro-piro wong kang gila, waniswan lan piro-piro perempuan. Wala hadda lan ora ana had iku maujud in wati'a lamun nemewati sapa ghanimun wong kang jarah karena statusnya adalah budak. Au abuhu utawa bapake ghanim, au sayyidu utawa sayyide ghanim amatan ing amat fil ghanimati ing dalem bondo jarahan. Walau qabla ikhtiyari tamalluk senajan iku ing dalam sadurunge milih amrih miliki, meskipun misalnya belum sempat dibagi ya, belum sampai ada usaha pembagian, dia sudah mewatinya tidak dikenakan had. Ya. Hanya saja bagi orang yang tahu hukumnya dia nanti akan ditakzir tapi tidak had. Mengapa tidak dihad? Li anafia karena saat temeniku tetap ing dalam amat syubhata milkin ono serupa miliki. Nah, karena di situ masih ada unsur kesamaran. Dari satu sisi memang kaya itu bukan miliknya, tapi dari satu sisi bukankah dia juga berhak untuk mendapatkan bagian dari jarahan itu. Artinya masih ada sisi syubhahnya. Oleh karena ada sisi syubhahnya, al-hudud tasqutu bisyubuhat. Had bisa gugur karena masih ada kesamaran status begitu. Wa yu'azzaru lan den takzir sapa alimun wong kang ngerti bitahrimi kelawan keharamane. Keharaman itu tadi belum dibagi kok sudah dijima misalnya begitu. Itu ditakzir. Tapi la jailun ora kang ora ngerti. Nah, beda lagi kalau dia nggak tahu, ya sudah nggak apa-apa, nggak kena takzir. Bi kelawan tahrim. In uziro kalau memang ndak taunya itu lamuna dan terima opo uzure jahil, kalau memang alasan ketidaktahuannya bisa diterima. Karena apa alasan ketidaktahuan itu bisa dimaaf atau diterima? Likurbi islami karena parake islami jahil, karena dia baru masuk Islam. Atau dia sudah lama masuk Islam tapi jauh dari para ulama. Au di mahallihi utawa adoe panggonane jahil anil ulama'i sangking para ulama, karena dia jauh dari para ulama. Far'un yuhkamu bi islamin ghairu balighin zahiran wa batinan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana umdu ya kan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.